Oke, di sini saya akan mempresentasikan studi perancangan arsitektur 3 tentang kampus 2 Universitas Kristen Duta Wacana. Sedikit latar belakang dari kampus ini, Universitas Kristen Duta Wacana merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Yogyakarta. Pertumbuhan jumlah mahasiswa yang terus meningkat tidak memungkinkan melakukan perluasan pada lahan kampus. Oleh karena itu, UKDW berencana untuk melakukan sebuah pembangunan baru atau kampus 2. Kampus 2 ini berlokasi di Sedayu, Bantul. Pemilihan lokasi ini sangat strategis karena mendukung pengembangan wilayah pada arah barat. Untuk kondisi site sendiri terdapat limbah, pencemaran, polusi, dan di situ terdapat pekerjaan para penduduk. Luas lahan sekitar kurang lebih 11.505 meter kuadrat. Jarak dari kota kurang lebih 13 km, waktu tempuh dari kota 20-30 menit. Untuk dampaknya sendiri, memiliki tempat atau dampak positif, memiliki tempat atau fasilitas untuk pendidikan, akan bertambahnya ekonomi lokal di daerah ini. Pada wilayah ini akan mempunyai pengembangan yang akan terus bertambah. Dampak negatif akan berkurangnya lahan untuk pertanian bagi petani di sekitar daerah tersebut, akan berkurangnya sebuah lahan hijau, bertambahnya penduduk di daerah ini dengan pembangunan yang akan datang. Potensi, view strategis, lokasi strategis, aksesnya mudah, dan site-nya cukup luas. Untuk masalahnya sendiri, suhu matahari, polusi udara, air, dan arah listrik. Untuk tujuan, terhubung dengan alam, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memahami kondisi lingkungan. Penerapan bangunan hijau, bangunan roof garden bertujuan untuk mereduksi polusi dari hasil pembakaran kendaraan serta menetralisir suhu pada bangunan. Penerapan panel surya bertujuan untuk mengurangi tingkat dari pemakaian energi listrik. Penerapan pengolahan air bertujuan untuk memanfaatkan kembali air yang terpakai dan disalurkan kepada tanaman dan toilet. Untuk existingnya sendiri, jalan cukup sempit, penjalan kaki memiliki akses bebas, transportasi padat, tingkat kebisingan berasal dari jalan utama. Pendekatan bangunan hijau. Bangunan hijau berfokus pada peningkatan efisien dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi daya dampak bangunan terhadap kesehatan lingkungan. Untuk analisisnya sendiri, memaksimalkan ruas jalan masih saling terkoneksi, menambah bentuk sirkulasi untuk wilayah baru, juga pembuatan sirkulasi ke arah site dapat mengurangi kemacetan pada daerah ini. Untuk existingnya sendiri, suara transportasi pada jalan, aktivitas pejalan kaki, udara yang kurang bagus. Jalan utama merupakan salah satu sumber polusi dan kebisingan pada daerah tersebut. Untuk analisisnya, motor dan mobil merupakan asal kebisingan pada daerah ini. Respon, penggunaan vegetasi yang banyak akan melawan masuknya polusi ke bangunan dan penambahan sirkulasi agar terbentuknya wilayah baru. Yang berikut, saya cenderung merata namun mempunyai sedikit kecuraman pada area sungai atau berkontur. Kelembapan pada daerah ini cukup tinggi, jenis tanah lebih kebanyakan tanah gambut. Yang berikut, kelembapan tanah di saat dilakukan pengamatan sekitar 60-95%. Untuk responnya sendiri, bangunan akan menghadap ke arah timur dan barat. Ini bertujuan agar menarik perhatian pada orang yang sedang lewat. Menggunakan sistem struktur board pile karena fondasi ini sangat cocok bagi bangunan 8-10 lantai. Sistem berikutnya, sungai memiliki air yang keruh dan agak sedikit kering. Pada site listrik yang didapatkan berasal dari PLN, bangunan akan dibangun dengan menghindari dari tiang listrik bertujuan agar tidak menghalangi pandangan, memanfaatkan kembali sumber daya air yang ada. Pembangunan akan menyediakan tempat tampungan yang di mana akan digunakan sebagai
penyimpanan air hujan untuk pemakaian pada tanaman dan lain-lain. Berikut adalah existing angin yang berasal dari timur ke barat untuk sirkulasinya bebas, tidak menimbulkan emisi. Analisisnya, angin berasal dari timur ke barat dengan kecepatan 5-20 km per jam. Respon bukan 1 dan bukan 2. Bangunan akan diberikan bukaan yang bertujuan agar bangunan bagian dalam tidak terlalu pengap dan panas. Ini juga berfungsi supaya bangunan dapat sejuk. Bukan di bangunan dibuat agar angin bisa keluar masuk secara bebas. Yang berikutnya, untuk existingnya, pada saat sinar matahari menyinari dengan baik, hasil pengamatan kemarin memberikan intensitas cahaya 30.000 sampai 32.000 lux, lahan menjadi kering. Dampaknya lahan menjadi kering. Untuk analisisnya sendiri, tata letak bangunan menggunakan kaca. Bangunan ini memakai kaca glare agar memberikan visual menarik dalam ruangan. Ruangan pada bangunan akan menggunakan rak lampu. Ini berfungsi para pengguna dapat menerima pantulan cahaya dengan baik. Bangunan ini tidak sedikit saran, bangunan ini tidak akan menggunakan aluminium karena dapat memberikan silau kepada pengguna ketika cahaya sudah masuk. Berikut adalah bubble diagram yang garis lurus ada connect secara langsung, garis putus-putus secara tidak langsung. Yang warna orange adalah ruang publik, merah ruang semi privat, dan kuning adalah ruang privat. Yang ini adalah bubble diagram untuk Fakultas Teknologi Informasi, dan berikut adalah untuk Fakultas Bioteknologi. Ini adalah untuk pegawai. Kita masuk ke aktivitas kebutuhan ruang bagi pengunjung. Untuk siswa datang, parkir, kuliah, istirahat, buang air, dan pulang. Begitu juga dengan tamu, datang, parkir, kegiatan kampus, bersantai, buang air besar kecil, dan pulang. Ini adalah kebutuhan ruang bagi pengolah. Berikutnya, ini besaran ruang bagi Fakultas Teknologi Informasi. Total luas ruangan 8.049,17 meter kuadrat meter pangkat 2. Untuk pengunjungnya, ini kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Total luas ruangan 152,33 meter pangkat 2. Untuk Fakultas Bioteknologi, ini adalah kebutuhan ruangnya, dan ini pembagian antara dari yayasan, rektor, dan sel-sel fakultas yang lain. Bagian kiri adalah bioteknologi dan bagian kanan untuk Fakultas Teknologi Informasi. Untuk konsepnya sendiri, yang pertama, pada saat memiliki masalah yaitu suhu air, polusi udara, ada listrik, kondisi tanah, dan di site rawan gempa. Untuk strateginya, kenyamanan pengguna, bangunan bertata landscape berkonsep biofilik, struktur, dan material. Konsep utilitas. Berikut adalah penataan air hujan yang akan masuk ke recycled water tank dan akan diteruskan ke detention tank. Untuk dari water tank akan turun ke grey water, dari toilet akan turun ke grey water dan akan diteruskan ke biological tank dan akan diproduksi ke vegetasi. Yang kedua adalah air sisa dari atas akan masuk ke tank IPAL, terus diteruskan ke POL, begitu juga ke SAP. Untuk sirkulasi yang pertama itu, ini adalah sirkulasi bagi siswa atau dosen yang menggunakan kendaraan. Ini masuk dan keluar. Terus ini untuk yang pejalan kaki. Untuk yang berikutnya, yang
berwarna hitam akan menggunakan tangga darurat, sedangkan yang merah akan menggunakan elevator atau lift. Berikut adalah gubahan massa bangunan. Yang pertama, itu bangunan masih tetap, gubahan massa masih normal, terus akan diturunkan sedikit atau pemotongan di sini. Terus lanjut ke sini terjadi ini. Namun di sini juga ada penurunan sedikit atau di push ke bawah gitu supaya terbentuklah ini. Terus ini yang menggantung pada iklim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.